Episode 26. Lilo membukakan pintu mobil untuk Jeff. Kali ini penampilan Lilo sedikit lebih rapi dengan kemeja dan celana polo panjang. Sebelum masuk ke mobil, Jeff menatap Jill. "Kita ke lapangan. Masuklah ke mobil," perintah Jeff menunjuk mobil dengan dagunya. Jill mengangguk patuh dan memasuki mobil. Ia duduk di jok belakang. Lalu ia menoleh saat jok di sisinya diduduki oleh Jeff. "Astaga. Jadi sepanjang jalan nanti aku akan duduk bersisian dengan si bengis ini. Petaka apalagi ini? Duduk bersisian dengan Jeff sama aja dengan berduaan dengan singa di kandang harimau. Ngeri parah kan?" Mobil melaju meninggalkan area perkantoran. Nanti akan ada banyak tamu, termasuk konsultan kantor pusat, tim ISPO, dan lainnya. Mereka sudah menunggu. Tadi mereka telah menghubungiku dan memintaku untuk langsung ke lapangan. Kuharap kau bertingkah dengan baik. Jangan mempermalukanku di depan tamu. "Baik, Pak. Saya pastikan tidak akan mengecewakan Bapak." "Jia," lidah rasanya berat banget ngomong begitu. Jeff melirik Jill. Lirikannya pedas. "Ibarat cabe, tentunya cabe yang paling pedas." Jill langsung mengalihkan pandangan begitu tatapan mereka bertemu. "Kau lulusan SMA bukan?" tanya Jeff. Jill merasa sedang direndahkan dengan tatapan Jeff saat itu. "Bukannya Bapak sudah melihat lamaran saya dan di sana tertera jelas kelulusan saya? Apakah Bapak sudah lupa? Tapi saya rasa ingatan Bapak cukup kuat. Bukan? Kau cukup menjawab pertanyaanku. Pertanyaan tidak bisa dijawab dengan pertanyaan. Paham?" Jeff menekankan kata "paham." "Oh, tentu. Dan saya memang lulusan SMA. Saya sempat kuliah tapi berhenti di tengah jalan." Jill berusaha memperbaiki komunikasi yang cukup memanas. "Ada banyak pertimbanganku kenapa aku menerimamu di perusahaan ini. Pertama, kau telah menyelamatkan dokumen penting perusahaan. Kedua, kau dibawa oleh Fanny. Fanny adalah sekretaris direktur operasional dan dia cukup berperan di perusahaan ini. Minimal aku menghargainya. Ketiga, belas kasihan. Jadi maksud Bapak mengatakan ini untuk apa?" "Ya." Jill mulai geram. Giginya mengerat meski bibirnya tertarik lebar demi menampilkan senyum. "Untuk membuatmu supaya tahu diri dan bekerja semaksimal mungkin." "Oh, tentu, Pak. Saya usahakan bekerja sebaik mungkin. Saya ingin menjadi seperti Bapak. Bapak lulusan luar negeri bukan?" Jeff menoleh ke arah Jill dengan pandangan semakin tajam. Melihat cara Jeff menatap, Jill merasa telah salah bertanya. Atau mungkin Jeff muak karena Jill berani mengajukan pertanyaan. "Kurasa kau tidak perlu bertanya tentangku. Kau sudah tahu informasi bosmu ini dari karyawan yang lain bukan?" ungkap Jeff dengan dagu terangkat. "Dan kenapa Bapak yang lulusan luar negeri malah memilih lokasi kerja di perkebunan seperti ini? Kenapa tidak memilih pekerjaan di kota besar? Di sana pasti jauh lebih layak bukan?" "Karena aku menyukai hal-hal baru." Jeff terlihat malas menjawab. "Saya masih kurang mengerti." "Diamlah, maka kau akan mengerti," ketus Jeff dengan pandangan lurus ke depan.
Ia mulai kehilangan kesabaran mendengar Jill tak berhenti bertanya. Baiklah, saya diam. Hehe, rasain, emang enak kena skak, enak aja ngatain cuma lulusan SMA. Dirimu sendiri lulusan luar negeri tapi bisanya kerja di lokasi pelosok begini. Apa nggak ada perusahaan berkelas di perkotaan yang mau memakaimu? Kau pasti sedang gondok banget sekarang. Nikmatin aja ya, batin Jill bersorak girang. Kapan lagi ia bisa membuli bosnya sendiri? Jam 5 sore pertemuan dengan konsultan dan tamu lainnya selesai. Mereka langsung pergi ke hotel untuk menginap dan esok harinya akan segera kembali ke kantor pusat. Jeff cukup salut terhadap sikap Jill sepanjang mendampinginya di lapangan. Jill menunjukkan sikap yang sopan dan patut diacungi jempol. Ia cekatan dan tingkat kepercayaan dirinya cukup baik. Meski awalnya ia hampir mirip seperti patung manekin karena hanya diam dan mematung saja serta tidak banyak bicara. Namun berikutnya ia bisa beradaptasi dan menguasai situasi. Ia juga cukup cekatan saat mencatat hal-hal penting. Sebelum Jeff memerintah, Jill sudah lebih dulu mencatatnya. Jeff dan Jill kini tengah berada di dalam mobil yang melaju melewati jembatan yang menghubungkan antar afdeling. Tak lama mereka melintasi sebuah gerbang yang ditunggu oleh beberapa orang satpam. Seorang satpam bergegas membukakan gerbang saat mobil berhenti di depan pos. Satpam mengangguk sopan sembari membungkukkan badan saat melihat Jeff di dalam mobil. Mobil keluar area perkebunan. Jill ingin bertanya kemana ia akan dibawa. Tapi ia ingat Jeff adalah manusia langka yang sepertinya tidak suka ditanyai. Jadi lebih baik diam. Kita berhenti di rumah makan biasa. Tita Jeff pada Lilo. Baik, Pak. Jawab Lilo patuh. Otak Jill berpikir saat melihat Jeff turun dari mobil. Haruskah ia mengikuti Jeff turun dan memasuki rumah makan, atau duduk diam di dalam mobil dan menunggu saja di sana? Tapi perut Jill keroncongan. Lapar sekali. Jill agak bingung menentukan sikap. Namun ia mengerti apa yang harus dia lakukan saat ia melihat Lilo turun dari mobil dan masuk ke rumah makan. Pria itu duduk di salah satu meja dan memesan makanan. Jill turun dari mobil dan melintasi Jeff yang saat itu sedang sibuk dengan ponselnya. Pria itu berdiri di dekat pintu masuk rumah makan sedang menjawab telepon yang kelihatannya penting. Jill terkesima menatap rumah makan mungil yang baru kali itu ia pijak. Ia harus menaiki tangga untuk memasuki rumah makan tersebut. Jill melewati beberapa meja. Ia memilih duduk di sebuah meja yang dipastikan jauh dari meja Lilo. Nafsu makannya bisa lenyap seketika waktu jika harus duduk menatap Lilo. Suasana di rumah makan itu benar-benar nyaman, sejuk dan menenangkan. Angin sepoi-sepoi menerpa kulit Jill. Tepat di hadaan Jill, terlihat sungai membentang menyejukkan mata. Pandangan Jill mengedar menatap sisi bangunan warung makan. Bangunan terbuat dari papan, tidak lebar. Setiap sisinya hanya ditutup papan setinggi setengah meter saja. Atasnya dilapisi kawat, sehingga pengunjung yang duduk dapat melihat pemandangan di luar. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin damai. Ditambah hawa sejuk dari sungai besar yang terdapat di belakang warung makan. Sempurnalah kenyamanan itu, hanya saja
Suara hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang sedikit mengganggu kenyamanan. Jill terkejut saat mendengar suara kursi di depannya ditarik. Ia mendongak dan wajahnya seketika menegang menatap Jeff sudah duduk di depannya. Pria itu tampak masih sibuk dengan ponselnya. Oh my god, Jill harus duduk satu meja dengan pria bengis itu. Ah, kenapa Jeff memilih semeja denganku? Apa dia tidak bisa mencari meja lain saja? Gumam Jill dalam hati. Seketika nafsu makan Jill pun menghilang entah kemana. Muka Jeff benar-benar ampuh melenyapkan nafsu makannya. Sial sekali,